Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menyajikan video tentang lapisan bumi listosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Sebelum itu, perkenalkan saya Alioleta sebagai Bu Tina. Halo semua, perkenalkan saya Sukma Arumsari sebagai Ani. Halo semua, perkenalkan saya Kartika Mailani sebagai Anggi. Halo semua, perkenalkan saya Wandari sebagai Tono. Semua, perkenalkan saya Mutiara Disma Natalia sebagai Suci. Capaian pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik memahami struktur dan komposisi lapisan bumi, termasuk kerak, mantel, dan inti bumi. Lalu, peserta didik mampu memahami perbedaan komposisi kimia dan fisika antara lapisan bumi. Dan terakhir, peserta didik diminta agar dapat mengidentifikasi dan menjelaskan dampak aktivitas geologi dari lapisan bumi. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah 1. Mengenal struktur lapisan bumi. Yang kedua, memahami struktur komposisi lapisan bumi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan analisis tentang aktivitas geologi dan fenomena alam beserta dampaknya. Nah, selanjutnya pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Ani, Anggi, Tono, dan Suci. Tahukah kalian bahwa bumi kita terdiri dari berbagai lapisan yang memiliki fungsinya sendiri? Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dari bumi. Kerak bumi terdiri dari batuan padat yang terdiri dari silikat dan oksida logam. Fungsi dari kerak bumi adalah sebagai tempat penambangan berbagai mineral dan bahan tambang seperti minyak, gas, emas, dan tembaga. Kerak bumi juga berfungsi untuk mengatur suhu bumi loh. Yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan bumi yang terletak di bawah kerak bumi dan di atas inti bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang sangat besar dan tebal, yang membentang hingga kedalaman sekitar 2.900 km atau 1.800 mil di bawah permukaan bumi. Fungsi dari mantel bumi itu sendiri adalah untuk melindungi bumi. Inti luar. Inti luar adalah lapisan yang terletak di bawah mantel bumi dan di atas inti dalam. Lapisan ini merupakan lapisan yang sangat panas dan padat. Terdiri dari campuran besi dan nikel yang meleleh karena suhu yang sangat tinggi di dalam bumi. Inti luar bumi memiliki ketebalan sekitar 2.200 km atau 1.367 mil. Fungsi inti luar bumi, letaknya yang berada di dalam membuat lapisan ini dikenal sebagai penguat dan membantu menyusun bumi menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu inti dalam. Inti dalam bumi adalah lapisan yang terdalam di dalam struktur bumi, terletak di bawah inti luar. Ini adalah bagian paling dalam dan padat dari planet kita. Inti dalam diperkirakan memiliki diameter sekitar 2.400 km atau 1.500 mil. Fungsi dari inti dalam ini yaitu lapisan inti dalam memiliki fungsi yang sama dengan lapisan inti luar bumi, yaitu sebagai penguat bumi. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran kedua yaitu komposisi lapisan bumi. Kerak terutama terdiri dari bantuan silikat seperti granit dan basalt. Mantel mengandung silikat, oksida, logam, dan mineral lainnya seperti peridotit. Inti luar terdiri dari campuran besi dan nikel dan bentuk cair. Inti dalam mengandung besi dan nikel dan bentuk padat. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran 3, aktivitas geologi dan fenomena alam. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi ketika energi dilepaskan secara tiba-tiba dari dalam bumi, seringkali disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Gunung api terbentuk ketika magma dari mantel bumi mencapai permukaan melalui leleran magma, celah-celah atau letusan gunung berapi. Ini adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang terjadi di dalam bumi. Gerakan lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik yang saling bertabrakan, bergeser, atau terpisah menyebabkan pembentukan gunung, lembah, dan patahan. Tsunami merupakan
gelombang besar yang dihasilkan oleh gempa bumi di dasar laut, atau letusan gunung berapi yang memicu pergerakan vertikal besar pada dasar laut. Lipatan dan patahan. Tekanan yang berlangsung selama jutaan tahun dapat menyebabkan lipatan atau pembelokan dan patahan atau pecahan di kerak bumi.